Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Surya Praca. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas sedikit materi tentang metode numerik. Baik, yang pertama ada metode Hoen atau perbaikan metode Euler. Metode Euler mempunyai ketelitian yang rendah karena galatnya besar atau sebanding dengan H. Buruknya, galat ini dapat dikurangi dengan menggunakan metode Hoen, yang merupakan perbaikan metode Euler. Pada metode Hoen, solusi dari metode Euler dijadikan sebagai solusi perkiraan awal atau yang biasa disebut sebagai prediktor. Selanjutnya, solusi perkiraan awal ini diperbaiki dengan metode Hoen atau yang biasa disebut sebagai korektor. Metode Hoen diturunkan sebagai berikut. Pandang PDB orde 1. Y aksen X sama dengan Fx, Yx. Integrasikan kedua ruas persamaan dari XR sampai XR plus 1. Integral XR sampai XR plus 1 Fx, Yx dx sama dengan integral XR sampai dengan XR plus 1 Y aksen X dx. Kemudian maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah nyatakan YR plus 1 di ruas kiri dan suku-suku lainnya di ruas kanan. Dinyatakan YR plus 1-nya sama seperti yang ada di sini. Kemudian suku yang mengandung integral di ruas kanan, yaitu suku yang ini, yang di ruas kanan ini, dapat diselesaikan dengan kaidah trapesium, sehingga menjadi persamaan 8.12 seperti ini. Setelah itu, sulikan persamaan 8.12 ini ke dalam persamaan 8.11 yang ada di atas ini. Sehingga menghasilkan persamaan 8.13 seperti ini. YR plus 1 sama dengan YR tambah H per 2 Fxr YR tambah Fxr plus 1 YR plus 1. Yang merupakan metode Hoen atau metode Euler-Cauchy yang diperbaiki. Dalam persamaan 8.13, suku ruas kanan mengandung YR plus 1. Nilai YR plus 1 ini adalah solusi perkiraan awal atau prediktor yang dihitung dengan metode Euler. Karena itu, persamaan 8.13 dapat ditulis sebagai untuk prediktornya Y0R plus 1 sama dengan YR tambah HFXR YR. Untuk korektornya dapat ditulis YR plus 1 sama dengan YR tambah H per 2 Fxr YR tambah Fxr plus 1 Y0R plus 1. Atau bisa juga ditulis dalam kesatuan seperti 8.15 ini. Selanjutnya ada tafsiran geometri metode Hoen. Metode ini mempunyai tafsiran geometri yang sederhana. Perhatikanlah bahwa dalam selang XR sampai XR plus setengah H, kita mengambil ke solusi Y dengan garis singgung melalui titik XR, YR dengan gradien Fxr, YR. Dan kemudian meneruskan garis singgung dengan gradien Fxr plus 1, Y 0R plus 1 sampai X mencapai XR plus 1 seperti gambar yang ada pada gambar 8.4 ini. Kemudian ada galat metode Hoen. Dari persamaan 8.14, suku H per 2 Fxr YR tambah Fxr plus 1 Y0R plus 1 bersesuaian dengan aturan trapesium pada integrasi numerik. Dapat dibuktikan bahwa galat perlangka metode Hoen sama dengan galat kaidah trapesium, yaitu seperti yang ada di bawah ini. Bukti, misalkan Y besar R plus 1 adalah nilai Y sejati di XR plus 1. Dan Y kecil R plus 1 adalah hampiran nilai Y di XR plus 1. Kemudian uraikan Y besar R plus 1 di sekitar XR. Kita uraikan ini. Kemudian yang didapat adalah persamaan seperti ini. Dengan menyatakan YR aksen sama dengan Fxr YR sama dengan Fr, maka Y besar R plus 1 akan menjadi YR tambah HFR tambah H kuadrat per 2 Fr aksen tambah H3 per 6
FR triple aksen, dan seterusnya. Kemudian dari persamaan 8.14 akan didapat seperti ini. Setelah itu, kita uraikan persamaan ini dengan menggunakan Dirac Taylor di sekitar XR. Maka akan didapat persamaan seperti ini. Sehingga persamaan 8.14 dapat ditulis menjadi YR tambah HFR tambah H kuadrat per 2 FR aksen tambah H3 per 4 FR double aksen, dan seterusnya. Galat per langkah sama dengan nilai sejati dikurangi nilai hampiran. Jadi galat per langkahnya yaitu nilai sejati, yang dimana hal ini adalah Y besar R plus 1, dikurangi dengan nilai hampiran, yaitu Y kecil R plus 1. Kemudian dimasukkan Y besar R plus 1-nya, dikurangi Y kecil R plus 1, kemudian akan didapat OH pangkat 3. Dan galat longgokannya adalah OH pangkat 2. Jadi galat longgokan metode Hoen sebanding dengan H pangkat 2, ini berarti solusi PDB dari metode Hoen lebih baik daripada solusi dari metode Euler. Namun jumlah komputasinya menjadi lebih banyak dibanding dengan metode Euler. Perbandingan metode Hoen dengan metode Euler dilukiskan seperti tabel grafik yang ada pada gambar 8.5. Contoh, diketahui PDB dy per dx sama dengan x plus y, di mana y0-nya sama dengan 1. Hitung y 0,10 dengan metode Hoen, di mana h sama dengan 0,02. Penyelesaiannya diketahui fx, y sama dengan x tambah y. Kemudian a-nya sama dengan x0, x0-nya itu 0. Kemudian b-nya itu 0,10. Kemudian h-nya ada 0,02. Maka n-nya, n itu adalah jumlah langkah, adalah 0,010 dikurangi 0, b dikurangi a, kemudian dibagi dengan h, 0,02. Maka didapat jumlah langkahnya adalah 5. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama, x1-nya 0,02. Kemudian dimasukkan rumusnya Y0 tambah HF X0 Y0, dimasukkan Y0-nya 1, HF-nya 0,02, X0-nya 0, Y0-nya 1. Kemudian didapat ini. Kemudian selanjutnya kita mencari Y1, dimasukkan rumusnya ini. Kemudian tinggal disubstitusi, maka didapat hasilnya ini. Kemudian terus lakukan langkah demi langkah. Langkah pertama, langkah kedua, sampai dengan langkah kelima. Seperti ini. Kemudian didapat hasilnya adalah ini. Jadi Y0,10 itu sama dengan 1.1104. Kemudian selanjutnya ada perluasan metode Hoen. Metode Hoen dapat diperluas dengan meneruskan lelerannya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi Y0R plus 1, kemudian ada Y1R plus 1, seperti ini. Tinggal menambahkan ini untuk Y1-nya. Kemudian untuk Y2 dan seterusnya tinggal mengganti Y-nya. Seperti itu. Kondisi berhenti adalah apabila YK R plus 1 dikurangi YK min 1 R plus 1 kurang dari sigma. Dengan sigma adalah batas galat yang diinginkan. Jika lelerannya dilakukan satu kali sampai dengan Y1 R plus 1 saja, maka lelerannya dinamakan lelaran satu lemparan atau one shot iteration. Metode Hoen adalah lelaran satu lemparan. Kemudian selanjutnya ada metode Dirac Taylor. Jadi kita sudah melihat bahwa metode Euler diturunkan dengan menggunakan Dirac Taylor. Dirac Taylor pada penurunan metode Euler dipotong sampai suku orde pertama, sehingga solusinya kurang teliti. Kita dapat meningkatkan ketelitian dengan memotong deret sampai suku yang lebih tinggi lagi.
Metode Dirac-Taylor adalah metode yang umum untuk menurunkan rumus-rumus solusi PDB. Metode Euler merupakan metode Dirac-Taylor yang paling sederhana. Diberikan PDB Y aksen X sama dengan Fx, Y dengan kondisi awal Yx 0 sama dengan Y0. Misalkan YR plus 1 sama dengan YR plus 1, di mana R sama dengan 0, 1, sampai ke N. Adalah hampiran nilai Y di XR plus 1. Hampiran ini diperoleh dengan menguraikan YR plus 1 di sekitar XR. Contohnya sebagai berikut ini. Kita uraikan YR plus 1-nya. Persamaan 8.19 yang ini menyiratkan bahwa untuk menghitung hampiran nilai YR plus 1, kita perlu menghitung Y aksen R, Y double aksen R, dan seterusnya. Yang dapat dikerjakan dengan rumus Y pangkat KX sama dengan PK-1 Fx, Y, yang dalam hal ini P adalah operator turunan. Jadi P sama dengan D per dx tambah Fd per dy. Contoh, diketahui PDB dy per dx sama dengan setengah x dikurangi setengah y, di mana y0 sama dengan 1. Tentukan y 0,50 dengan metode Dirac-Taylor, di mana h sama dengan 0,25. Penyelesaian, x0-nya 0, x1-nya 0,25, y0-nya 1. Kemudian yang ditanyakan adalah y1. Kita tuliskan yx1 sama dengan yx0 tambah h y aksen x0 tambah h pangkat 2 per 2 y double aksen x0 tambah h pangkat 3 per 6 y triple aksen x0 dan seterusnya. Ini menggunakan rumus yang ada di atas tadi. Misal kita hanya menghitung yx1 sampai suku order keempat saja. Jadi untuk y aksen x-nya sama dengan setengah x min setengah y. Kemudian y double aksennya adalah d per dx setengah x dikurangi setengah y. Maka hasilnya ini. Kemudian untuk y triple aksen, hasilnya yang didapat yang ini. Untuk turunan keempatnya ada 1/8. Hasilnya adalah 1/8 min x per 16 tambah y per 16. Sehingga dapat diperoleh untuk turunan pertamanya adalah min setengah, turunan keduanya 3/4, turunan ketiganya min 3/8, turunan keempatnya adalah 3/16. Kemudian kita jumlahkan sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,8974915. Kemudian bagaimana untuk Y2-nya? Y2-nya YX2 sama dengan YX1 tambah H Y aksen X1. Ini rumusnya sama kayak tadi. Kemudian diperoleh untuk YX1-nya yang ini tadi kan. Yang ini YX1-nya. Kemudian untuk Y aksen X1-nya ini. Untuk kemudian turunan keempatnya didapat ini, sehingga Y2-nya dapat diperoleh dengan menjumlahkan semuanya dan hasilnya adalah ini 0,8364037. Galat metode Dirac-Taylor. Galat perlangkah metode Dirac-Taylor setelah pemotongan ke N adalah seperti ini. Kemudian pada contoh 8.1 galat perlangkahnya adalah seperti ini, EP sama dengan H pangkat 5 per 5 faktorial F5T. Karena T tidak diketahui, kita hanya dapat menghitung batas atas dan batas bawah galat EP dalam selang buka 0,50. Galat longgokan total metode Dirac-Taylor-nya seperti ini. Jadi galat totalnya adalah OH pangkat N. Oke, selanjutnya ada orde metode PDB. Orde metode penyelesaian PDB menyatakan ukuran ketelitian solusinya. Makin tinggi orde metode, makin teliti solusinya. Orde metode PDB dapat ditentukan dari persamaan galat perlangkah atau dari galat longgokannya. Yang pertama, jika galat longgokan suatu metode PDB berbentuk CH pangkat P, C tetapan, maka metode tersebut dikatakan berorde P.
Contoh, metode Euler galat longgokannya adalah sebagai berikut. Di mana OH-nya pangkat 1, maka order metode Euler-nya adalah 1. Contoh lain adalah metode Hoen, galat longgokannya adalah sebagai berikut. OH-nya adalah pangkat 2, maka order metode Hoen-nya adalah 2. Dan yang kedua ada, jika galat perlangkah suatu metode PDB berbentuk BHP plus 1, B konstanta, maka metode tersebut dikatakan berorder P. Dengan kata lain, jika galat perlangkah sama dengan OHP plus 1, maka galat longgokannya adalah OH pangkat P. Contoh, metode Euler, galat perlangkahnya adalah OH pangkat 2. Order metode Euler-nya adalah 2 dikurangi 1, jadi 1. Contoh lain ada metode Hoen, galat perlangkahnya adalah OH pangkat 3. Jadi order metode Hoen-nya adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian menentukan galat perlangkah metode PDB. Galat perlangkah metode PDB diperoleh dengan bantuan dari Taylor. Kita sudah pernah menurunkan galat perlangkah metode Hoen dengan bantuan dari Taylor. Sekarang prosedur untuk menentukan galat perlangkah suatu metode PDB dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, notasi nilai Y hampiran di XR plus 1 adalah YR plus 1. Kedua, notasi nilai Y sejati di XR plus 1 adalah Y besar R plus 1. Dan yang ketiga, uraikan Y kecil R plus 1 di sekitar XR. Keempat, uraikan Y besar R plus 1 di sekitar XR. Yang kelima, galat perlangkah adalah 4 dikurangi 3. Contoh, hitung galat perlangkah metode PDB YR plus 1 sama dengan YR ditambah HFR. Ini merupakan metode Euler. Dan tentukan order metodenya. Penyelesaiannya, hampirannya adalah Y kecil R plus 1 sama dengan YR HFR ini. Kemudian sejatinya adalah Y besar R plus 1. Yang pertama adalah uraikan Y kecil R plus 1 hampiran di sekitar XR. Ruas kanan persamaan Y kecil R plus 1 sudah terdefinisi dalam XR. Jadi YR plus 1 tidak perlu diuraikan lagi. Selanjutnya ada Y besar R plus 1 di sekitar XR. Kemudian kita uraikan sehingga dapat diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian untuk menghitung galat perlangkahnya adalah Y besar R plus 1 dikurangi Y kecil R plus 1. Seperti ini galat perlangkahnya. Keempat dikurangi ketiga, jadi Y besar R plus 1 dikurangi Y kecil R plus 1. Maka akan didapat OH pangkat 2. Jadi order metodenya adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Oke, selanjutnya ada metode Runge-Kutta. Penyelesaian PDB dengan metode dari Taylor tidak praktis, karena metode tersebut membutuhkan perhitungan turunan fx, y. Lagi pula tidak semua fungsi mudah dihitung turunannya, terutama bagi fungsi yang bentuknya rumit. Semakin tinggi order metode dari Taylor, semakin tinggi turunan fungsi yang harus dihitung. Karena pertimbangan ini, metode dari Taylor yang berorder tinggi pun tidak dapat diterima dalam masalah praktek. Metode Runge-Kutta adalah alternatif lain dari metode dari Taylor yang tidak membutuhkan perhitungan turunan. Metode ini berusaha mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi dan sekaligus menghindarkan keperluan mencari turunan yang lebih tinggi dengan jalan mengevaluasi fungsi fx, y pada titik terpilih dalam setiap langkah. Metode Runge-Kutta adalah metode PDB yang paling populer karena banyak dipakai dalam praktek. Bentuk umum metode Runge-Kutta order N ialah sebagai berikut. YR plus 1 sama dengan YR tambah A1K1 A2K2 sampai dengan AN-KN. Dengan A1A2 sampai dengan AN adalah tetapan. Dan K1-nya adalah HF-XR-YR. Dan K2-nya ada HF-XR tambah P1H YR tambah Q11K1. Kemudian K3-nya ada HF-XR tambah P2H YR tambah Q21K1 tambah Q22K2 dan seterusnya. Nilai AI, PI, QIJ dipilih demikian rupa sehingga meminimumkan galat perlangkah
dan persamaan 8.24 akan sama dengan metode Taylor dari orde setinggi mungkin. Galat perlangkah metode Runge-Kutta orde n adalah OHn plus 1, sedangkan galat longgokannya adalah OH pangkat n. Kemudian untuk orde metodenya adalah n. Dan selanjutnya ada metode Runge-Kutta orde 1. Metode Runge-Kutta orde 1 bentuknya adalah sebagai berikut. K1 sama dengan HF XR, YR. Dan YR plus 1 sama dengan YR tambah A1K1. Untuk galat perlangkanya adalah OH pangkat 2, sedangkan galat longgokannya adalah OH. Yang termasuk ke dalam metode Runge-Kutta orde 1 ialah metode Euler. K1 HF XR YR, kemudian YR plus 1 sama dengan YR tambah K1, yang dalam hal ini A1 sama dengan 1. Oke, selanjutnya ada metode Runge-Kutta orde 2. Bentuknya seperti ini, K1 sama dengan HF XR YR, kemudian K2-nya sama dengan HF XR tambah P1H YR tambah Q11 K1. Kemudian YR tambah 1 sama dengan YR tambah A1K1 tambah A2K2. Untuk galat perlangkanya adalah OH pangkat 3, sedangkan galat longgokannya adalah OH pangkat 2. Nilai A1, A2, P1, dan Q11 ditentukan sebagai berikut. Misalkan Fr sama dengan Fxr YR, Fx sama dengan dfxr YR per dx, dan Fy sama dengan dfxr YR per dy. Kemudian uraikan K2 ke dalam dari Taylor di sekitar XR, YR sampai suku orde 1 saja. Kita menguraikan K2-nya sehingga yang didapat adalah seperti ini. Kemudian untuk K1 tidak perlu diuraikan karena sudah berada dalam bentuk XR, YR. Jadi YR plus 1 sama dengan YR tambah A1K1 tambah A2K2. Kemudian disubstitusi sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Kemudian kita menguraikan Y besar plus 1 sejati di sekitar XR sampai suku orde 2 saja. Jadi kita uraikan Y besar R plus 1-nya ini sehingga menjadi seperti ini. Mengingat Y kecil R aksen adalah Fxr, YR sama dengan Fr, dan turunan keduanya adalah Fx tambah Ffy, maka persamaan 8.28 yang ini menjadi seperti ini. Kemudian untuk galat perlangkah metodenya, kita dapat mengurangi persamaan ini 8.29 dikurangi dengan persamaan 8.27 yang ini. Dan setelah dikurangi maka hasil yang didapat adalah seperti ini. Dan dengan membuat galat perlangkah EP sama dengan 0, jadi EP-nya sama dengan 0, dan dimasukkan rumusnya yang ini, atau seperti ini, sehingga agar ruas kiri dan ruas kanannya sama, haruslah A1 tambah A2 sama dengan 1, A2P1 sama dengan setengah, A2Q11 sama dengan setengah. Karena sistem persamaan di atas terdiri dari 3 persamaan dengan 4 peubah yang tidak diketahui, maka solusinya tidak unik. Dengan kata lain, solusinya banyak. Solusi yang unik hanya dapat diperoleh dengan memberikan sebuah peubah dengan sebuah harga. Misalnya, ditentukan A2 sama dengan T merupakan himpunan bilangan real. A1 sama dengan 1 dikurangi A2 sama dengan 1 min T. P1 sama dengan 1 per 2 A2 sama dengan 1 per 2 T. Q11 sama dengan 1 per 2 A2 sama dengan 1 per 2 T. Karena kita dapat memberikan sembarang nilai T, berarti metode Runge-Kutta orde 2 tidak terhingga banyaknya. Contoh, metode Runge-Kutta orde 2 ini adalah metode Hoen, yang dalam hal ini A2 sama dengan setengah, A1 sama dengan setengah, P1 sama dengan Q11 sama dengan 1. Dalam bentuk Runge-Kutta orde 2, metode Hoen-nya dapat dituliskan sebagai berikut. K1 sama dengan HF XR, YR, sedangkan K2-nya HF XR tambah H, YR tambah K1,
YR plus 1 sama dengan YR tambah setengah K1 tambah K2. Oke, contoh lain metode bunga kota orde 2 adalah metode Ralston. Dalam hal ini A2 sama dengan 2 per 3, A1 sama dengan 1 per 3, E1 sama dengan Q1 sama dengan 3 per 4. Sehingga metode Ralstonnya dapat ditulis sebagai berikut. Sepintas metode Runge-Kutta tampaknya rumit, tapi sebenarnya metode Runge-Kutta mudah diprogram. Dengan perhitungan tangan, seringnya menghitung fx, y merupakan pekerjaan yang melelahkan. Tetapi dengan komputer hal ini tidak menjadi masalah. Kemudian ada metode Runge-Kutta orde 3. Pada metode Runge-Kutta yang terkenal dan banyak dipakai dalam praktek adalah orde 3 dan orde 4. Kedua metode tersebut terkenal karena tingkat ketelitian solusinya yang tinggi dibandingkan dengan dua orde sebelumnya, yaitu 1 dan 2. Bentuknya adalah sebagai berikut. Untuk K1 sama dengan HF XR YR, K2-nya HF XR tambah setengah H, YR tambah setengah K1. Untuk K3-nya adalah HF XR tambah H, YR min K1 tambah K2. Kemudian YR plus 1-nya adalah YR tambah 1/6 K1 tambah 4 K2 tambah K3. Untuk galat perlangkanya adalah OH pangkat 4, sedangkan galat longgokannya adalah OH pangkat 3. Selanjutnya ada metode Runge-Kutta orde 4. Untuk bentuknya adalah sebagai berikut. K1 sama dengan HF XR YR, K2-nya ada HF XR tambah setengah H, YR tambah setengah K1, K3-nya adalah HF XR tambah setengah H, YR tambah setengah K2, dan keempatnya ada HF XR tambah H, YR tambah K3, dan YR plus 1-nya adalah YR tambah 1/6 K1 tambah 2 K2 tambah 2 K3 tambah K4. Untuk galat perlangkanya adalah OH pangkat 3, sedangkan galat longgokannya adalah OH pangkat 2. Contoh, diketahui PDB sama dengan DY per DX 1 tambah Y kuadrat, di mana Y0 sama dengan 0. Tentukan Y 0,20 dengan metode Runge-Kutta orde 3. Gunakan ukuran langkah H sama dengan 0,10. Diketahui A sama dengan X0. X0-nya adalah 0, kemudian B-nya adalah 0,20, dan H-nya adalah 0,10. Kemudian kita cari jumlah langkahnya terlebih dahulu. N-nya 0,20 dikurangi 0 per 0,10, sehingga didapat 2. Oke, untuk langkahnya, karena ini menggunakan orde 3, jadi kita tuliskan dulu rumusnya untuk K1, K2, K3, dan juga Y1-nya. Setelah itu kita substitusi sehingga Y1-nya didapat seperti ini, 0,10034. Kemudian untuk langkah keduanya, X2-nya, sama seperti tadi, kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, terus kita substitusi. Lalu didapat Y2-nya adalah 0,20272. Jadi Y 0,20-nya adalah 0,20272. Nilai sejatinya adalah 0,20271. Metode Runge-Kutta orde yang lebih tinggi tentu memberikan solusi yang semakin teliti. Tetapi ketelitian ini harus dibayar dengan jumlah komputasi yang semakin banyak. Ada timbal balik atau trade-off dalam milih suatu metode Runge-Kutta. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.